Berikut adalah dongeng Jepang berjudul Urashima Taro. Urashima Taro, petualangan ke istana bawah laut. Di sebuah desa nelayan yang tenang, hiduplah seorang pemuda baik hati bernama Urashima Taro. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di pantai, ia melihat sekelompok anak-anak memukul seekor kura-kura kecil. Merasa kasihan, Urashima Taro segera menghentikan mereka dan melepaskan kura-kura itu kembali ke laut. Beberapa hari kemudian, saat Urashima Taro sedang memancing, ia melihat kura-kura besar mendekati perahunya. Ternyata, kura-kura itu adalah si kura-kura kecil yang pernah ia tolong. Kura-kura itu berkata, "Sebagai tanda terima kasih, aku akan membawamu ke istana bawah laut, Ryugujo, tempat Putri Otohime tinggal." Dengan menaiki punggung kura-kura, Urashima Taro dibawa menyelam jauh ke dasar laut. Di sana, ia melihat pemandangan yang menakjubkan, ikan-ikan berwarna-warni, koral bercahaya, dan istana megah yang terbuat dari mutiara dan batu permata. Putri Otohime, seorang wanita cantik dari laut, menyambutnya dengan ramah. Urashima Taro tinggal di istana bawah laut itu selama beberapa hari. Setiap hari adalah pesta dengan makanan lezat, tarian, dan musik yang indah. Ia merasa sangat bahagia, tetapi akhirnya ia teringat pada keluarganya dan ingin pulang ke desanya. Putri Otohime sedih mendengar keinginannya untuk pergi. Tetapi ia menghormati keputusan Urashima Taro. Sebelum pergi, sang putri memberinya sebuah kotak kecil bernama Tama Tebako dan berkata, "Ini adalah hadiah dariku. Tetapi jangan pernah membukanya jika kau ingin tetap bahagia." Setelah kembali ke darat, Urashima Taro menyadari bahwa desanya sudah berubah. Rumah-rumah terlihat asing, dan ia tidak mengenali siapapun. Ia bertanya pada orang-orang, dan mereka berkata bahwa nama Urashima Taro hanya ada dalam cerita kuno, seolah-olah ia telah hilang selama ratusan tahun. Merasa bingung dan putus asa, ia lupa akan peringatan Putri Otohime dan membuka Tama Tebako. Seketika, asap putih keluar dari kotak itu, dan tubuh Urashima Taro berubah menjadi pria tua yang renta. Waktu yang ia habiskan di istana bawah laut ternyata berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di dunia manusia. Urashima Taro hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia memandangi laut yang luas, berharap dapat kembali ke Ryugujo. Tetapi sang kura-kura tidak pernah muncul lagi. Pesan moral, dongeng ini mengajarkan tentang pentingnya menghargai waktu, menghormati janji, dan menerima bahwa segala sesuatu di dunia ini terus berubah. Berikut adalah dongeng Jepang lainnya berjudul Kachi-Kachi Yama. Kachi-Kachi Yama, perjuangan kelinci melawan rakun jahat. Di sebuah desa, hiduplah seorang kakek dan nenek yang rajin bertani. Suatu hari, seekor rakun nakal sering mencuri hasil panen mereka. Karena kesal, kakek akhirnya menangkap rakun itu dan mengikatnya di tiang rumah. Rakun yang licik memohon kepada nenek untuk dilepaskan, sambil berkata, "Aku akan menjadi baik dan membantu kalian." Nenek yang baik hati akhirnya melepaskannya. Namun, begitu bebas, rakun itu malah menyerang nenek, menghancurkan rumah, dan melarikan diri. Melihat nenek terluka, seekor kelinci yang tinggal di dekat desa merasa marah dan ingin membalas perbuatan rakun. Ia menyusun rencana licik untuk menghukum si rakun. Rencana pertama, menipu dengan kayu bakar. Suatu hari, kelinci berpura-pura berteman dengan rakun dan mengajak rakun mengumpulkan kayu bakar di gunung. Saat mereka membawa kayu pulang, kelinci menyiram kayu di punggung rakun dengan minyak tanpa sepengetahuannya. Lalu, saat rakun berjalan, kelinci menyalakan api. Trek, bunyi kayu terbakar terdengar dari punggung rakun. Itulah asal nama cerita ini. Kachi-kachi Yama, bunyi kaci-kacin, berarti bunyi kayu terbakar. Rakun menjerit kesakitan, tetapi kelinci hanya berpura-pura tidak tahu. Rencana kedua, sup penyembuh palsu. Rakun, yang punggungnya terluka, meminta kelinci untuk membantunya. Kelinci berpura-pura membuatkan salep dari akar tumbuhan. Tetapi sebenarnya, ia malah menggunakan cabai pedas. Bukannya sembuh, luka rakun malah semakin sakit. Rencana ketiga, perahu palsu. Untuk rencana terakhir, kelinci mengajak rakun berlomba mendayung perahu. Rakun setuju dan membuat. Berikut adalah dongeng Jepang lainnya yang sangat populer berjudul The Kind as Gratitude, kisah burung bangau yang berterima kasih. The Kind as Gratitude. Suatu hari di musim dingin, seorang pria tua miskin sedang berjalan di tengah salju. Di jalan, ia menemukan seekor burung bangau yang terperangkap dalam jebakan.
Bangau itu berjuang untuk bebas, tetapi semakin ia bergerak, semakin kuat perangkap mencengkeram kakinya. Merasa kasihan, pria tua itu melepaskan bangau tersebut. Setelah terbebas, burung bangau mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Sebelum pergi, ia seolah menatap pria tua itu dengan tatapan penuh syukur. Kedatangan gadis misterius. Malam itu, saat pria tua dan istrinya sedang beristirahat di rumah kecil mereka, seseorang mengetuk pintu. Ketika mereka membukanya, mereka melihat seorang gadis muda cantik yang mengenakan pakaian sederhana. "Aku tersesat dalam badai salju. Bolehkah aku menginap di sini malam ini?" tanya gadis itu. Pasangan tua itu dengan ramah mengizinkannya masuk. Gadis itu tinggal bersama mereka dan membantu pekerjaan rumah. Karena kebaikan dan kerajinannya, pasangan tua itu merasa sangat senang. Weaving a Special Club. Beberapa hari kemudian, gadis itu berkata, "Aku ingin membantu kalian. Aku bisa membuat kain yang sangat indah. Tetapi kalian tidak boleh melihatku saat aku menenunnya." Pasangan tua itu setuju. Gadis itu mengurung dirinya di sebuah kamar kecil dan mulai menenun. Selama beberapa hari, suara alat tenun terdengar. Tetapi mereka menahan rasa penasaran mereka untuk melihat. Ketika gadis itu selesai, ia memberikan sehelai kain yang luar biasa indah. Kain itu berkilauan seperti emas dan perak, dengan pola yang memukau. Ia meminta mereka menjual kain itu di pasar. Pasangan tua membawa kain itu ke kota dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Uang itu membantu mereka membeli makanan dan kebutuhan lainnya. Rahasia terungkap. Setelah beberapa waktu, gadis itu menawarkan untuk membuat kain lagi. Namun, rasa penasaran pasangan tua itu akhirnya mengalahkan janji mereka. Secara diam-diam, mereka mengintip ke dalam kamar. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat seekor burung bangau sedang mencabut bulu-bulunya sendiri dan menenun kain dari bulu-bulu itu. Burung bangau itu adalah burung yang pernah mereka selamatkan. Ketika burung bangau menyadari bahwa rahasianya telah diketahui, ia berkata dengan sedih, "Aku ingin membalas kebaikan kalian. Tetapi sekarang aku tidak bisa tinggal lebih lama. Selamat tinggal." Burung bangau itu kembali menjadi wujud aslinya, mengepakkan sayapnya, dan terbang pergi ke langit. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan tentang rasa syukur, pentingnya menepati janji, dan memahami bahwa kebaikan tulus tidak mengharapkan imbalan apapun. Berikut adalah dongeng Jepang lainnya berjudul Isun Boshi, si anak sekecil jempol. Isun Boshi, si anak sekecil jempol. Di zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri tua yang sangat menginginkan seorang anak. Meski sudah lama menunggu, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu hari, mereka berdua kepada dewa, "Kami tidak peduli seberapa kecilnya anak kami. Tolong berikan kami seorang anak." Doa mereka dikabulkan. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki. Tetapi ia sangat kecil, hanya sebesar ibu jari. Karena tubuhnya kecil, mereka menamainya Isun Boshi, yang berarti anak setinggi 1 sun, atau sekitar 3 cm. Meskipun kecil, Isun Boshi tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan baik hati. Orang tuanya sangat menyayanginya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa membantu banyak di desa kecil mereka. Suatu hari, Isun Boshi berkata, "Aku ingin pergi ke kota dan menjadi seorang samurai." Meski berat hati, orang tuanya mengizinkannya pergi. Mereka memberinya sebuah mangkuk kecil sebagai perahu, sepasang sumpit sebagai dayung, dan sebuah jarum sebagai pedang. Petualangan di kota. Isun Boshi tiba di kota besar dan menemukan sebuah istana. Ia meminta untuk bekerja pada penguasa istana, seorang daimyo. Meskipun terkejut dengan ukuran Isun Boshi, daimyo terkesan dengan keberaniannya dan mengizinkannya menjadi pelayan putrinya. Putri daimyo sangat menyukai Isun Boshi karena kepandaiannya dan keberaniannya. Meskipun tubuhnya kecil, mereka sering bepergian bersama hingga suatu hari, mereka diserang oleh sekelompok oni raksasa jahat di hutan. Melawan oni, salah satu oni menangkap putri. Sementara yang lain tertawa melihat tubuh Isun Boshi yang kecil. Namun, Isun Boshi tidak takut. Dengan pedang jarumnya, ia menyerang oni, menusuk mata dan telinga mereka. Sambil berteriak kesakitan, oni mencoba menangkap Isun Boshi. Tetapi, karena tubuhnya kecil, ia sangat gesit dan sulit ditangkap. Akhirnya, oni melarikan diri, meninggalkan sebuah benda ajaib palu keberuntungan Utsai no Kozuchi, yang dapat mengabulkan keinginan apapun.
Putri dan Isun Boshi membawa pulang palu tersebut ke istana. Saat mereka menggunakannya, Isun Boshi berdoa agar tubuhnya menjadi besar seperti manusia lainnya. Keajaiban terjadi, dan tubuhnya tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah dan kuat. Akhir bahagia. Dengan tubuh barunya, Isun Boshi menjadi seorang samurai yang hebat. Ia menikah dengan sang putri, dan mereka hidup bahagia selamanya. Isun Boshi juga membawa orang tuanya ke istana untuk hidup bersama mereka. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan bahwa ukuran fisik tidak menentukan keberanian atau kemampuan seseorang. Dengan keberanian dan kecerdasan, kita bisa mengatasi segala rintangan, seberapapun besar atau kecilnya kita. Yuki Onna, roh anggun dari salju. Saat Minokichi sedang tertidur, dengan hembusan napasnya, tetapi kau harus berjanji untuk tidak pernah malam ini kepada siapapun. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Namun, ketika ia mendekati Minokichi, ia terdiam. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, suatu hari, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Boyuki adalah istri yang sangat baik. Hiduplah dua penebang kayu. Suatu hari, ketika membuka matanya, kau masih muda dan tampan. Di sebuah desa pegunungan yang diselimuti salju, ia terbangun karena merasakan udara menjadi sangat dingin. Aku tidak akan mencelakakanmu. Aku akan kembali dan membunuhmu. Minokichi telah kembali menjalani kehidupannya sebagai penebang kayu. Dan tidak lama kemudian, mereka menikah, mewarisi kecantikan Oyuke. Suatu malam, saat Minokichi sedang memandang wajah Oyuki di bawah cahaya bulan, ia merasa aneh, karena wajah Oyuki mengingatkannya pada sosok itu. Ketika mendengar ceritanya, wajah Oyuki tiba-tiba berubah. Jadi, kau ingat, katanya, aku ingin membunuhmu saat ini juga karena melanggar janjimu. Namun, jika kau menyakitinya atau memperlakukan mereka dengan buruk. Setelah mengatakan itu, Oyuki berubah menjadi kabut dingin dan menghilang. Mereka terjebak dalam badai salju saat berada di hutan. Wajah wanita itu sangat pucat. Ia membekukan pria tua itu hingga meninggal. Dahulu kala, seorang pria tua dan muridnya yang muda bernama Minokichi. Ia melihat seorang wanita cantik berpakaian putih berdiri di dekat pria tua itu. Menceritakan apa yang kau lihat. Yuki Onna menghilang seperti hembusan angin. Ia bertemu seorang wanita cantik bernama Oyuki, yang sedang bepergian. Mereka hidup bahagia bersama, dan memiliki beberapa anak yang juga. Mereka memutuskan bermalam di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Tetapi ia memancarkan kecantikan yang memikat. Minokichi, ketakutan segera berjanji. Karena cuaca terlalu buruk untuk kembali ke desa. Wanita itu adalah Yuki Onna, roh salju. Jika kau melanggar janji, pertemuan dengan wanita misterius. Oyuki memiliki kulit seputih salju dan suara yang lembut. Ia mencintai Minokichi dan merawat rumah tangga mereka dengan penuh kasih. Rahasia yang terungkap. Ia teringat pada Yuki Onna yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Dengan hati-hati, ia menceritakan pengalamannya di gubuk salju kepada Oyuki. Ia memandang Minokichi dengan tatapan dingin. Akulah Yuki Onna, wanita yang kau temui malam itu. Tetapi demi anak-anak kita, aku akan memaafkanmu. Aku tidak akan ragu untuk kembali. Meninggalkan Minokichi dan anak-anaknya. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya menepati janji dan menghormati kekuatan alam. Yuki Onna melambangkan keindahan dan bahaya alam musim dingin, yang harus dihormati dan dihargai oleh manusia.